Selanjutnya nasihat dan dilanjutkan zikir ratib 1000, ratib 1000 yang akan dibawakan oleh Kiai Haji Tengku Hairun Nas, Wali Nanggro, Jakarta. Untuk itu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmatullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, makana min ni'matin fa minallah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur di malam pergantian tahun ini kita masih dianugerahi oleh Allah iman, Islam, ihsan, kesempatan, umur, sehat, sehingga kita dihimpun di tempat yang mulia ini dalam rangka kita sama-sama untuk saling bersilaturahim, saling menasihati, saling mengingatkan, saling berbagi pengalaman di antara kita semua, bertatap muka, bertegur sapa, dan juga pada malam ini kali kedua kami hadir ke Desa Ikhwan. Ini juga mungkin tarikan cinta, karena kami baru saja kembali dari Aceh. Baru 2 kali pertemuan dengan jamaah Jakarta. Sudah dipanggil sekjen untuk hadir ke Desa Ikhwan. Jadi dari bulan Ramadan saya baru 5 kali bertemu dengan jamaah Jakarta. Alhamdulillah sudah dapat bertemu kembali dengan jamaah yang ada di Desa Ikhwan. Selawat bering salam selalu tercurah ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan untuk kita, sebagai contoh, sebagai ikutan, sebagai idola. Jangan salah idola kita. Idola kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang mengidolakan yang lain selain baginda Rasulullah, di akhirat tidak mendapat syafaat baginda Rasul. Jangan salah idola. Ini sekarang idola Michael Jackson, ya. Idola siapa lagi? Ronaldo. Tidak dibantu nanti oleh Ronaldo di akhirat, tidak dibantu oleh Michael Jackson di akhir. Idola kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita harus juga mengidolakan keluarga beliau. Nih ibu-ibu, bagaimana Siti Khadijah, Aisyah,
yang berjuang untuk agama, membantu baginda Rasulullah. Makanya jangan tuntut suami untuk duniawi semata, tapi bagaimana kita bisa membantu suami itu untuk berdakwah, untuk agama. Nah, kalau sudah ada jilbab 5 lembar sudah cukup, jangan minta 10. Ya, sudah cukup nggak ibu-ibu jilbab 5? Cukup, alhamdulillah. Yang lebihnya kita bantu agama. Juga kepada para sahabatnya yang siang malam membantu Rasulullah, dan juga para ulama sampai saat ini yang masih ada, ulama warasatul anbiya, sebagai suri tauladan kita. Jangan kita dibodohi oleh orang-orang yang tidak mengakui ulama. Kalau tidak ada ulama, adakah agama? Tidak. Kalau tidak ada ulama, bisa kita baca Quran? Tidak. Kalau tidak ada agama, tidak ada ulama, kita bisa beriman? Tidak. Nah, jadi ada di antara kita mungkin yang menafikan ulama. Jadi dengan ulama itu kita bisa beriman, dengan ulama itu kita bisa terpetunjuk, dengan ulama itu kita bisa mengerti agama. Maka siapa yang ada di hatinya ulama, maka dia akan terpetunjuk di dalam beragama. Alhamdulillah, ulama kita sekarang masih ada juga di depan-depan kita ini. Itu kebanyakan ulama. Di samping saya ini ulama. Tadi yang bicara juga ulama. Di yang terhormat yang kita muliakan Pak Bupati yang tidak dapat hadir, diwakili oleh Ibu yang tadi berapi-api menyampaikan, mengajak kita semua untuk apa diajak Ibu? Untuk takwa kepada Allah. Untuk takwa kepada Allah. Di mana takwa itu? Takwa itu hahuna kata Nabi. Takwa itu di sini. Di mana? Di sakit. Sakit juga di sini. Kenapa sakit? Di madu. Sakit Bu di madu? Bagi kami manis. Ya. Madu manis ya. Bagi ibu sakit. Jadi takwa itu di hati. Salam takzim kepada Bapak Bupati Bu ya. Ibu DPR, kemudian bapak-bapak dewan juga banyak di sini. Baik di Kabupaten Bolmong, kemudian ada dewan dari Gorontalo dan dewan dari Manado, Haji Sarhan. Kemudian guru-guru saya semua, Buya Haji, Abu Muslim, Abun Abaib, kemudian Kiai Haji Hamdan tadi sudah menyampaikan begitu bagus tentang perjalanan tasawuf. Ustaz Ajren, camat, Bapak Camat yang tadi sudah mengajak kita semua untuk negeri ini aman, damai, tentram, sejahtera, baldatun taibatun Rabbun Ghafur. InsyaAllah kalau kita ingat kepada Allah, Allah ingat pada kita. Kalau kita lupa pada Allah, Allah akan membiarkan kita. Rizki dikasih, ya. Pak Sangadi, Bapak Imam, Bapak Kepala lorong, kemudian
kemudian terkhusus kepada Adinda Arman ya, yang berjuang di sini, dan teman-temannya pemuda-pemuda, tolong dibantu beliau. Semuanya kita lakukan ini tujuan kita untuk Allah. Untuk Allah. Ibu bapak sekalian, Panglima MPDT, yang lain-lain tidak dapat saya sebutkan, Bapak Sekjen Abinopal, dan juga jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi tadi sudah disampaikan oleh guru kita Kiai Haji. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, tadi sudah disampaikan kalau bicara rasa, memang banyak sekali sudah kita nikmati rasa itu. Mulai rasa yang pahit, rasa itu tidak manis saja. Ber-MPDT itu jangan nanti kita hanya selamat datang maupun muslim, jangan hanya manis saja, pahitnya pasti kita terima. Ibu bapak, pahit beragama itu pasti kita terima. Jadi maka beragama itu bukan hanya menerima manis saja, segala doa akan dikabulkan oleh Allah yang baik-baik. Misalnya doa mudah rizki, Allah berikan. Doa sehat, Allah berikan. Doa dapat suami yang baik, Allah berikan. Doa anak berhasil, Allah berikan. Tapi kita juga dicoba oleh Allah. Ada saat doa itu tidak diberikan. Ada saat doa itu ditangguhkan. Ditangguhkan, bisa ditangguhkan di dunia, juga bisa ditangguhkan sampai ke akhirat. Jadi kita beriman bukan hanya semua doa itu dikabulkan. Yang penting kita beriman ini harus dengan ilmu. Tadi sudah disampaikan ada 3 ilmu dasar: iman, Islam, ihsan. Itu ketiga ilmu. Setelah ilmu itu kita miliki, harus kita amalkan sekaligus. Tidak kita mengamalkan fikih saja tanpa tauhid. Tidak kita amalkan tauhid saja tanpa fikih. Tidak kita amalkan ihsan saja tanpa kedua ilmu tadi. Tapi sekaligus kita amalkan. Jadi untuk mengamalkan sekaligus ketiga ilmu ini, tadi sudah disampaikan perlu guru, perlu mursyid, perlu berjalan kemauan kita. Jadi ibu bapak sekalian, kemana sekarang berjalan kemauan ini? Kemana berjalan sekarang masing-masing? Masing-masing kita kemana berjalan kemauan saat ini hati kita? Ke rumah. Ke tempat tidur? Apa ke dapur? Atau mau pulang? Ibu-ibu mau pulang? Bapak-bapak mau pulang? Kalau mau pulang tega banget Bapak. Ya, saya 3 jam naik pesawat, lalu 5 jam dari Gorontalo ke sini untuk bapak-bapak, lalu bapak mau pulang. Ya, ibu-ibu mau pulang? Umi mau pulang? Belum. Ya, jadi saya mau pulang untuk bapak-bapak, enggak apa-apa, bapak mau pulang, biarlah saya ngomong sendiri. Ya. Jadi kalau kita duduk di majelis zikir, tadi dah dikatakan ini taman surga, Allah akan duduk juga bersama kita. Ana jalisun man zakarani. Aku duduk bersama orang-orang yang mengingatku. Jadi Allah itu duduk bersama orang-orang yang mengingat Allah.
Jadi bagaimana mengingat Allah itu ibu bapak? Ada salah seorang bertanya di majelis seperti ini, bagaimana cara mengingat af'al Allah, sifat Allah, dan wujud Allah. Boleh bercerita? Ibu-ibu, bapak-bapak punya ayah? Ya. Benar? Benar punya ayah? Nah, kalau nggak punya berarti nggak sah itu. Kita masing-masing kita punya ayah. Saya juga punya ayah. Lalu setiap ayah membangunkan satu rumah untuk anaknya, betul Pak, betul? Betul. Nah, dibangunkan rumah yang bagus, ada kamar kita, ada kamar adik, ada kamar ayah sendiri. Lalu setelah dibangunkan rumah, ayah ini pergi, tinggal kita di rumah. Kemudian datang ayah kita, datang teman ke rumah. Lalu bertanya teman ini siapa yang buat rumah ini? Siapa kita jawab? Ayah. Ayah. Lalu ditanya lagi oleh teman ini, kenapa dibuat rumah oleh ayahmu untukmu? Apa kita jawab? Karena ayah sayang. Jadi lagi bercerita-cerita begitu, kemudian ayah kita datang. Kira-kira ketika datang ayah, masih ingat kita pada teman kita? Lupa. Kepada rumah? Lupa. Kepada kita? Lupa. Nah, pada ayah bisa begitu. Kalau ibu kepala dinas, pada bapak bupati mungkin juga seperti ini. Ya. Paham kira-kira maksud saya ini? Betul? Jadi kita kepada Allah juga seperti itu ibu bapak. Kalau tadi kata Dr. Hamdan, bagaimana kita supaya zahir benar kenyataan af'al Allah pada kita harus merasakan keberadaan kita diciptakan oleh Allah sebagus-bagus bentuk, sebagus-bagus rupa. Lalu ditanya oleh orang kepada kita, siapa yang ciptakan kita? Allah. Mudah kita menjawab Allah, tapi sulit kita merasakan. Mata ini sudah diberikan puluhan tahun untuk melihat keindahan alam, untuk melihat apa saja yang diinginkan oleh nafsu kita. Kira-kira di malam kita bermuhasabah ini, kita menghitung-hitung di pergantian tahun, ingatkah mata kita ini sudah sekian puluh tahun kita pergunakan, kira-kira banyak kita melihat yang baik atau yang buruk? Kira-kira mata kita ini bisa banyak kita manfaatkan kepada yang baik apa yang buruk, ibu-ibu? Banyak yang buruk. Melihat WA itu banyak fitnah apa banyak pelajaran kita lihat? Apa juga yang baik? Lebih suka kita ngerumpi daripada kita. Lebih banyak kita membaca yang lain daripada membaca
Al-Quran. Ini baru satu mata yang diberikan Allah, yang tidak kita manfaatkan nikmat ini untuk Allah. untuk Allah atau untuk yang Baik. baik. Jadi tauhid tasawuf itu mengajarkan agar merasakan itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Tadi dikatakan yang dipanggil itu orang-orang beriman. Hai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah. Sayang Allah kepada kita, dipanggil kita dengan bahasa yang begitu indah. Hai orang-orang yang beriman, Allah menyeru supaya kita takut kepadanya. Tapi hari ini adakah kita takut kepada Allah? Adakah kita takut kepada Allah, ibu-ibu? Takut kita kepada Allah dengan pimpinan, mana takut kita pada Allah? Takut pimpinan. Takut kepada pimpinan. Wajar kita takut kepada pimpinan. Tapi apabila melanggar hak Allah di situ, kita tidak perlu selagi kita mengikuti aturan itu boleh kita takut. Tapi kalau misalnya pimpinan itu sudah melanggar hak Allah, kita tidak perlu takut. Karena dunia ini tidak apa-apanya. Dunia ini tidak ada apa-apa. Semua yang ada, ibu bapak, semua yang ada, semua yang kita cintai, semua yang kita sayangi, semua yang kita gemari selain Allah, itu akan berpisah dengan kita. Akan berpisah. Suami ibu akan berpisah, istri akan berpisah, anak akan berpisah, harta berpisah, jabatan berpisah. Semua selain Allah itu berpisah. Apa yang tidak berpisah? Iman. Yang kedua, amal soleh. Yang melepaskan kita dari keimanan dan amal saleh itu boleh tidak kita patuhi. Karena kedua ini yang menyelamatkan kita. Iman dan amal saleh itu yang menyinari kita, yang membuat kita tenang waktu sakaratul maut, yang menyinari kita, yang menyelamatkan kita di alam kubur, yang menyelamatkan kita di mahsyar, yang menyelamatkan kita di siratal mustaqim. Jadi dipanggil, hai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah. Apa yang membawa oleh diri kita ini untuk hari esok. Hari esok bukan besok pagi, tapi nanti di akhirat. Sudah kita perhitungkan setahun yang lalu, ibu bapak, banyak maksiat kita, apa banyak taat. Itu harus kita tangisi, harus kita tobat daripada segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Maka kita beragama ini, taubat itu bukan sekali. Beristighfar itu juga bukan satu kali. Beragama ini, bertaubat itu berkali-kali. Beristighfar itu malahan puluhan ribu
ribu kali. Bayangkan saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada dosa, maksum. Tapi satu hari Rasulullah itu istighfar 100 kali. Adakah kita umatnya yang beristighfar 100 kali? Ibu bapak, ada kita beristighfar 100 kali? Kalau 100 kali itu sangat kurang kita. Maka di dalam tarekah itu kita diperintahkan untuk beristighfar puluhan ribu kali. Jangan sama dengan Rasulullah. Rasulullah nggak ada dosa. Kalau kita setiap hari berdosa, oh saya tidak berzina, saya tidak menipu, saya tidak menzalimi orang. Tapi minimal kita ini dosa lalai. Walaupun kita dikatakan ahlul zikir, boleh kita lantunkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi di hati kita dipenuhi oleh dunia. Padahal hati ini kecil. Semuanya masuk ke dalam hati. Tadi dibisikkan sama saya garasi juga ada katanya di hati saya. Apa di garasi itu? Mobil. Masuk ke hati garasi. Bukan gerasi lagi, rumah juga masuk. Semua dihimpun masuk ke hati. Kita lagi melantunkan la ilaha illallah. Padahal zikir itu wazkur rabbaka idza nasita. Ingatlah olehmu akan Allah ketika kamu lupa. Maknanya lupa yang lain. Seperti tadi ayah kita datang, lupa kita pada lainnya. Kenapa kita lupa? Karena nyata jalal dan jamal Allah itu di dalam hati. Untuk ayah yang memberikan satu rumah, mudah kita lupa. Untuk ayah yang menyayanginya terbatas, mudah kita lupa. Tapi kenapa kepada Allah yang memberikan ayah dan ibu dan menciptakan kita, yang memberikan segala apa yang ada pada kita lupa. Jangankan di yang lain, di dalam salat juga kita lupa. Ini kalau lagi kami yang pekerja itu, kalau lagi bekerja, salat itu, pekerjaan itu bisa selesai di dalam salat. Pekerjaan itu bisa selesai. Betul Pak? Jadi itu saking lupanya kepada Allah. Bukan saking khusyuknya, saking lupanya kepada Allah. Siapa yang menarik itu? Jadi inilah hawa, nafsu kita. Jadi malam kemarin di rumah Ustaz Amdan saya ceritakan begini. Ada seorang murid, datang kepada gurunya. Murid ini bukan murid biasa, memang murid sudah jadi ulama juga, jadi tengku. Lalu disampaikan kepada gurunya, wahai guru, kenapa saya tidak bisa khusyuk dalam salat? Lalu kata gurunya, gurunya diam. Karena diam gurunya, murid ini pamit untuk pergi. Setelah pamit gurunya, datang syaitan kepada gurunya. Lalu sampai syaitan di hadapan gurunya, wahai syaitan, kenapa kamu ganggu murid saya itu lagi dalam salat? Lalu kata syaitan, bukan saya yang mengganggu wahai guru, tapi dia yang mengganggu tempat saya. Dia yang mengganggu rumah saya. Apanya yang diganggu? Kata guru itu, dia
salat teringat kepada jarum untuk menjahit baju yang robek. Jadi murid tadi teringat kepada jarum untuk menjahit baju yang. Jadi muridku teringat pada jarum, itu rumah kamu? Iya, itu rumah saya. Itu juga dunia, kata syaitan. Oh baiklah kalau begitu. Lalu kemudian syaitannya pergi, datang lagi murid ini kepada guru. Lalu kata gurunya, kamu di dalam salat tidak khusyuk, betul guru. Tapi kamu teringat kepada jarum untuk menjahit bajumu yang robek. Di mana guru tahu? Itu nggak perlu kamu tahu. Tapi kamu ingat kan? Iya guru. Itulah dunia. Itulah Jadi bayangkan ibu bapak sekalian, ada harga nggak kira-kira jarum itu? Tidak ada ada nilai jarum? Tidak ada nilai. Jarum yang kita ingat waktu kita salat untuk menjahit baju yang robek, itu dikatakan dunia. Selain Allah terganggu khusyuk kita. Apalagi kalau ingat apa? Apple. Ada Apple sini. Handphone Apple itu, ya. Apalagi kalau malam ini Apple-nya hilang. Pulang ke rumah tidak tenang, ya. Jadi itu dunia. Yang meresahkan hidup kita sebenarnya karena hubud dunia. Karena cinta kita kepada dunia. Allah itu bersifat cemburu. Makna cemburu, Allah itu tidak ingin dicintai selain Dia. Lalu kita mencintai selain Allah. Dulu-dulu bolehlah kita cinta selain Allah. Tapi kalau sudah dapat penerangan kita masih mencintai selain Allah, maka rugilah kita. Rugi. Kita ini belum orang yang bersyukur, ibu bapak. Belum orang yang bersyukur. Betul apa betul? Belum orang yang bersyukur kita. Kalau kita orang yang bersyukur, tidak banyak minta kita. Ini baru salat zuha 3 hari saja dah banyak minta, ya. Baru salat tahajud 2 malam saja sudah banyak permohonan. Jadi maka orang yang benar imannya, dia hanya ilahi anta maksudi warida kamatsudi. Apapun kebaikan, tujuan kita hanya menuntut ridha Allah saja, tidak lainnya. Tidak kita supaya dikatakan orang dermawan, tidak dikatakan kita orang mulia, tidak supaya kita dilayani, ditakzimi, tidak supaya kita diikuti perkataan kita seluruhnya. Maka beragama ini adalah tadi disampaikan ketenangan. Kalau kita beragama, kalau kita beriman, kita tidak tenang, berarti iman kita itu belum baik. Saya tidak mengatakan kita tidak beriman, tapi iman kita belum agama kita belum baik. Seharusnya orang beragama, orang beriman itu tidak ada kesusahan. Kenapa? Dia menyaksikan baik dan buruk itu dari Allah. Bahkan orang yang kamil imannya, benar sempurna imannya, yang buruk diterima itu adalah nikmat baginya.
Bisa sudah ibu-ibu? Ibu bisa? Bisa enggak? Keburukan yang kita terima itu nih bisa? Bisa apa enggak? Naning bisa? Di madu nikmat. Hah? Itu kalau kita beriman kepada Allah. Tapi insya Allah jangan pula nanti enak kali orang PDT itu mau kawin-kawin saja. Insya Allah kami di sini belum ada yang kawin dua. Belum ada yang kawin dua. Karena bukan itu tujuan. Di dalam MPTT ini bukan tidak boleh kawin dua. Tapi yang kawin dua itu imannya harus kamil. Minimal dia bermakam wilayah. Kami ini belum ada yang makam wilayah, maka tidak disahkan untuk kawin dua. Maka yang kawin dengan orang MPTT jangan khawatir itu, ya, jangan khawatir suaminya akan kawin lagi. Ini takut kadang kawin dengan ulama nanti dia kawin lagi, belum tentu. Karena itu sifat pribadi seseorang. Kalau untuk izin dari guru itu kami tidak mendapatkan. Harus bernafsu mutmainnah. Nanti jangan ke sana bohong, ke sini bohong, akhirnya berantakan. Ya. Cuma dengan istri, dengan anak, insya Allah dengan kita mengamalkan ajaran MPTT ini, tadi sudah dikatakan Ustadz Hajren, sudah mendapatkan sedikit cahaya sabar, cahaya pemurah, cahaya tawadu, cahaya muraqabah, cahaya zuhud, walaupun sedikit. Maka tenang hidup itu. Ada tempat kembali. Bukan tidak susah ketika menerima cobaan. Bukan tidak susah ketika menerima bala. Tapi tidak hanyut dalam kesusahan. Mudah kita menyikapi, cepat kita kembali. Bahwa tadi disampaikan Ustaz Hamdan, sebelum kita ada, itu sudah terdahulu ada di dalam maklum ilmu Allah. Maka kita cepat kembali. Maka ditakdirkan hari ini saya seperti ini, nanti ini juga nikmat dari Allah. Kalau tidak kita beragama, tidak beriman seperti itu, sepanjang tahun itu kita dalam kesusahan. Karena cobaan, kesusahan itu sepanjang hidup berganti-ganti. Sepanjang kita hidup berganti-ganti datang berganti-ganti. Kadang kita difitnah, kadang kita dihina, kadang kita ditipu, kadang kita bangkrut, kadang kita sakit, macam-macam yang datang. Bukan menimpa jamaah saja, malahan semakin kuat iman seseorang, semakin berat cobaan yang diberikan Allah. Cuma tergantung iman ini bagaimana kita menyikapi cobaan demi cobaan itu. Apalagi kami yang baru mengamalkan tauhid tasawuf ini banyak datang cobaan. Karena cobaan yang datang pertama itu dari keluarga, dari anak, dari istri, lalu dari teman, dari tempat tinggal, dari pekerjaan. Berbagai-bagai itu datang untuk hadir mengganggu agar hati kita berpisah dengan Allah. Jadi supaya jangan berpisah-pisah kita dengan Allah, harus mampu kita seperti tadi. Bagaimana ayah kita menyayangi kita, membangunkan rumah, lalu bagaimana Allah menciptakan kita, sudah memberikan akal, sudah memberikan ilmu, sudah memelihara. Itu ada istilahnya, harus tajalli, harus terlihat di dalam batin kita. Gerak dan diam kita itu dari Allah.
Paham ibu-ibu? Paham ibu-ibu? Nah, kalau paham, selamat menikmati ketenangan. Ya. Tapi kalau tidak paham, nanti kita tidak tenang-tenang, susah terus. Jadi tenang ini dengan Allah, bukan dengan selain Allah. Bapak-bapak paham? Alhamdulillah. Jadi kalau paham kita berzikir ya. Ibu Kadis, mohon maaf Ibu Dewan, kalau lama banyak yang keliru, mungkin banyak yang tersinggung. Tapi insya Allah keberadaan kita malam ini adalah bentuk kita bersilaturahmi, berkasih sayang kita sama umat Nabi Muhammad. Kita sebagai hamba Allah, kita sebagai makhluk Allah. Tadi sudah dikatakan, kalau tidak ada kasih sayang di hati kita, maka disitulah terjadi permusuhan. Nah, jadi pada zaman Syekh Khalifah Abdul Aziz, itu bukan hanya manusia saja, bukan hanya sesama orang beriman, binatang sama binatang itu bisa berkasih sayang. Kambing dengan harimau itu sebenarnya bermusuh. Maksudnya kambing itu kan umpan harimau, tapi bisa bersalaman. Karena kenapa? Itu nur kasih sayang yang ada di dada Syekh Abdul Aziz. Jadi kalau misalnya Ibu Kadis ada cahaya kasih sayang seperti itu, insya Allah ibu-ibu ini akan berkasih sayang. Nah, dan ikhwan ini juga begitu. Kalau Bapak Camatnya ada nur kasih sayang, ikhwan ini akan aman. Jadi maka kita tidak terhenti kepada sesama umat Nabi Muhammad, tapi juga sesama kita hamba Allah. Harus kita berkasih sayang, kita jalin persatuan dan kesatuan. Dan bukan hanya sebagai sesama manusia, kepada binatang pun kita berkasih sayang. Karena tidak ada yang sia-sia yang diciptakan Allah. Itu juga makhluk Allah. Jadi demikian Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan pelayanannya kepada kami semua. Telah dapat hadir, kami semua bukan siapa-siapa, mungkin lebih baik bapak-bapak dan ibu-ibu daripada kami. Cuma karena cinta dan kasih sayang sedikit kami berbagi. Moga-moga bermanfaat untuk diri kami dan kita semua. Marilah sama-sama kita mengingat Allah dengan jalan kita. Pertama, kita sadari akan dosa dan kesalahan, dan kita menyesali atas segala dosa. Lalu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan khusyuk kita persembahkan segala kehinaan, kebodohan kita kepada Allah, agar Allah beri petunjuk, Allah bimbing kita sehingga kita selamat dunia akhirat. Demikianlah hadinallahu ya majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.